Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, yang saya muliakan dan saya hormati, dan insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para jamaah sholat zuhur Masjid Raya Jakarta Islamic Center, dan yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan pimpinan Masjid Raya Jakarta Islamic Center. Hadir bersama kita Bapak Ketua Kiai Haji Subeki beserta jajarannya, hadirin wal hadirat, peserta kajian, baik langsung yang hadir di masjid ini atau yang mengikuti kajian melalui siaran langsung Radio Jakarta Islamic Center. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali pertemuan kita pada siang ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata atas ma'unah, inayah, taufik serta barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bersama-sama menghadiri sholat zuhur berjemaah berikut mengikuti kajian rutinan. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini menjadi salah satu tambahan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang nikah dan tolak, ya kan? Nikah dan tolak ini adalah yang hukum asalnya mubah, tapi orang sering nikah, sering tolak itu termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abghadul halal, paling dibencinya perkara yang halal boleh dilakukan, tapi kalau dilakukan secara berulang-ulang itu adalah talak dan nikah. Dikit-dikit mentolak istrinya, dikit-dikit juga mencari menikah lagi. Nah, ini penting bagi kita untuk mengetahui tentang spirit ajaran Islam. Salah satunya adalah nikah, dan penting juga untuk dipahami bagaimana talak dalam perspektif fikih. Sebagaimana maklum bahwa tolak itu wattolaku dorbani. Tolak itu ada dua macam, ya kan? Pertama disebut dengan tolak yang sharih, yang kedua wakinayatun, dan kedua adalah tolak kinayah. Bagaimana yang dimaksud dengan tolak sharih? Kalau tolak sharih itu adalah ucapan tolak yang jelas lafadznya menggunakan kata-kata talak, ya kan? Seperti saya menceraikanmu, saya mentelakmu, itu tolak sharih namanya. Lah, orang yang mentalak dengan model bahasa redaksi talak, maka itu sudah sah, tidak usah niat. Tapi perlu dimaklumi, perlu dipahami bahwa ketika seorang laki-laki menjatuhkan talak pada istrinya, maka arsy ini bergoncang. Sebagaimana dulu ketika melakukan akdun nikah, akad nikah,
Allah menyaksikan, para malaikat juga menyaksikan bahwa nikah adalah termasuk mitsaqan ghalidha, perjanjian yang amat berat, perjanjian suci, sakralitas. Maka ketika menjatuhkan talak pun, maka arsy ini juga goncang, seolah-olah tidak terima seorang perempuan yang ditalak. Cuman ya tetap bagaimana Islam mengatur tentang talak itu. Ada kalanya talak itu wajib hukumnya, ada kalanya haram, ada kalanya makruh. Itu tolak soreh seperti mengatakan aku menceraikanmu, itu sudah terjadi tolak. Itu termasuk menggunakan kata-kata soreh. Sementara yang dimaksud dengan tolak kinayah, kullu laftin wal kinayatu lan anapun kang din aran tolak kinaya kullu laftin iku saben-saben lafat ihtamala kang mimper apa lafat at-tolako ing lafat tolak wa ghairahu lan ing liyane lafat tolak. Adapun yang dimaksud dengan tolak kinayah adalah setiap ucapan, setiap redaksi yang ihtimal itu bisa memungkinkan diartikan tolak atau tidak. Seperti apa contoh? Ketika seorang istri tidak bisa dinasihati, seorang istri mudah marah, kemudian spontanitas suaminya bilang, kamu itu ya memang perempuan gak bisa dibilangin, udahlah kamu pulang ke rumah orang tuamu. Nah kata-kata begitu itu kan bisa jadi tolak, bisa tidak. Karena kata udahlah pulang lah, kata-kata pulang itu kan bisa diartikan ya biar enggak nyebelin hatimu dulu, udah pulang dulu. Atau bahasa lain, kamu sih perempuan yang enggak bisa diber. Ya udahlah kamu sekarang ini keluar dari kamar ini. Loh kata-kata begini ini kan bisa jadi tolak. Tapi wayaftakiru lan butuh opo lafat ilan niyati maring niat. Lah model lafat tolak yang kinayah yang mungkin redaksinya itu bisa terjadi tolak atau tidak, maka bisa terjadi tolak kalau diniyati mentalak. Kalau wa illa lamun ora, nah, kalau tidak ada niat untuk mentalak, maka tidak disebut dengan tolak. Ya kan? Jadi kalau ucapan bilang, udahlah kamu pulang, bisa dibilangin ini emang jajan melulu. Baju kemarin yang udah beli belum dipakai, beli lagi. Sandal yang kemarin beli di mall Ramayana belum dipakai, minta lagi. Udah pulang. Kata-kata pulang itu belum tentu langsung divonis terjadi tolak kalau si suami tidak ada niat untuk mentalak. Itu penting. Makanya mentalak istri dalam kondisi marah itu kan diperinci oleh ulama, ya kan? Ada kalanya sah, ada kalanya tidak. Tapi jumhur, mayoritas ulama mengatakan talak dalam kondisi marah itu sah, kecuali marahnya itu sampai pada taraf yang luar biasa seperti orang gila, maka tidak sah. Seperti yang dijelaskan dalam kitab I'anatut Thalibin juz 2 karangannya Said Bakar Syato Ad-Dimyati. Begitu. Selanjutnya, lah bagaimana kalau sudah terjadi talak? Apakah seorang istri itu langsung boleh menikah? Ini saya sering mendapatkan pertanyaan di masyarakat ya. Ada orang ditolak, perempuan ditolak hari Kamis kemarin, hari Minggunya sudah nikah. Bahaya ini. Ditolak hari Kamis, hari Minggunya, hari Ahadnya sudah menikah. Bagi perempuan tidak boleh itu. Tapi bagi laki-laki boleh. Loh bagaimana? Kok bisa boleh? Bagi laki-laki ya. Kalau laki-laki itu kan mau nikah kapan pun kan boleh. Tapi kalau perempuan, kalau dia dalam masa iddah tidak boleh. Apa iddah itu? Wahiyah
Lan aunapun utawi iddah lughatan ing dalem cara lughate al ismu mani tada wa syar'an tarabbusul mar'ati muddatan yu'rafu fiha bara'atu rahimiha bi aqra'in aw ashhurin aw wati hamlin. Iddah itu adalah masa di mana seorang perempuan itu bisa memastikan rahimnya sudah bersih dengan cara hitungan bulan, hitungan sucian, wa ashhurin dan hitungan bulan atau melahirkan. Jadi kenapa kok dalam Islam itu kok ada syariat iddah? Loh ya, kalau orang itu ditelak, Fatimah ditalak sama si Pak Tono misalnya. Padahal si Fatimah itu masih dalam kondisi hamil. Sudah isi 1 bulan. Loh kalau nanti si Fatimah itu ditalak hari Kamis, Ahadnya nikah lagi. Kemudian nanti dapat 1 bulan cerai, kemudian bulan berikutnya nikah lagi. Loh nanti janin yang lahir itu mirip siapa, kan begitu. Makanya penting iddah itu syariatnya adalah 2. Pertama bara'atur rahim ya, memastikan kebersihan rahim dari perempuan itu. Nomor 2 adalah ta'abbudi. Ta'abbudi itu ya ibadah karena memang ada perintah iddah. Pak Ustadz, saya sudah cek. Kata perempuan, kata si Fatimah, kenapa? Saya sudah cek ternyata saya enggak hamil. Saya mau nikah lagi, jangan. Karena tujuan iddah itu bukan hanya tarabbusu atau bara'atu rahimah, tapi juga ta'abbud untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa iddah itu seorang laki-laki yang sudah mentalak istrinya boleh rujuk kembali dengan mengatakan roja'tuki, aku kembali kepadamu. Aku menyesali yang kemarin saya marah-marah terjatuh tolak, sudah saya sekarang balik lagi. Ini sah. Kalau baliknya itu rujuknya itu pada masa iddah. Kalau sudah keluar dari masa iddahnya maka gak boleh, karena pada saat itu juga perempuan boleh nikah lagi. Wal mu'tadatu, anapun wong wadon kan ngelakoni iddah ala durbaini iku ono rong macem. Mu'tadah itu adalah orang yang melakukan iddah. Di sini dibaca rofa karena menjadi mubtada, ala durbaini ini menjadi khobar. Khobarnya terdiri dari jar majrur. Boleh wa akhbaru bi dorfin au bi harfi jar nawi nama nakainin awistakor. Di alfiyah itu begitu. Boleh membuat khobar dari dorob jar dan jar majrur, tapi harus mengira-ngirakan mana kain atau istakoro. Jadi cara memberikan makna bagaimana? Wal mu'tadatu lan anapun wong kang nglakoni iddah ala durbaini iku tetep ing ngatasi rong macem. Jadi ada maknanya iku tetep ing ngatasi rong macem. Lah ini kalau mana Jawa itu kehebatannya seperti itu. Ya kan? Mana Jawa itu sekali memberikan makna, sekali itu juga memposisikan lafadznya. Kan boleh wa akhbaru lan buatlah khobar wah baru bidorfin au biharfi jar berupa dorob atau jar majrur, tapi syaratnya nawi nama kainin au istakor, harus menyimpan makna kain atau istakor. Jadi cara memberikan makna wal muddatu, adapun orang yang melakukan iddah ala dorbaita ini itu tetap atas 2 macam gitu. Kalau nggak ngaji nahu ya nggak bisa cara makna seperti ini. Cara menerjemahnya langsung iddah itu ada 2 macam. Salah, benar, cuman kurang pas. Makanya kita bangga jadi orang Jawa. Alhamdulillah. Iddah itu ada 2 macam. Pertama mutawaffa anha zaujuha. Mutawaffa anha zaujuha itu adalah iddah di mana suaminya meninggal. Janda. Masya Allah, kalau udah dengar kata janda Pak Kiai langsung ketawa ini. Masya Allah. Pertama adalah janda karena ditinggal wafat oleh suaminya. Wa ghairu mutawaffa anha, dan yang kedua perempuan yang tidak ditinggal wafat oleh suaminya tapi murni dicerai.
Itu. In kanat hamilan fa iddatuha biwat'il hamli. Nah, kalau iddahnya orang yang ditinggal wafat oleh suaminya berapa? Ya kan? Kalau ditinggal wafat oleh suaminya adalah itu wa in kanat hailan fa iddatuha arba'atu asyhurin wa asyra. 4 bulan 10 hari. Masa iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Jangan boleh langsung nikah. Masya Allah ya. Cukup ya. Kalau yang kedua, jadi kalau ditinggal suami, ditinggal mati, maka tidak boleh langsung menikah kecuali setelah 4 bulan 10 hari. Kalau talak biasa, iddahnya apa? Salah satu quru, 3 kali sucian, 3 kali haid. Baru setelah 3 kali haid boleh cari suami lagi. Lah, pada masa melaksanakan iddah itu suami boleh rujuk kembali. Jadi kalau ditalak tanggal 20 Januari, maka tanggal 20 Februari bulan depan itu masih bisa balik dengan mengucapkan cukup yang aku nyesel mentalakmu, sekarang aku kembali kepadamu. Sekarang musim hujan yang saya nggak kuat kalau begini terus. Lah ini dikatakan rojak tuki namanya. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Ada manfaatnya untuk kita semuanya. Kepada saya pribadi khususnya. Dan sekali lagi mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadi wasilah kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binur syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.